Selamat siang rekan-rekan semua, saya Siska Aprilia Wahyuni sebagai moderator. Hari ini kita akan membedah salah satu tantangan terbesar Jakarta dalam mengejar target Top 20 Global City, yaitu mengenai kota layak huni atau livability. Jakarta saat ini sedang gencar bertransformasi menjadi kota global dan meningkatkan indeks kota layak huni atau livable city. Integrasi transportasi sudah luar biasa, ruang terbuka hijau sudah bertambah, namun ada satu batu sandungan besar yaitu cost of living, khususnya biaya sewa tempat tinggal Jakarta yang semakin mencekik di kantong masyarakat, terutama untuk kelas para pekerja. Berdasarkan data dari numbeo.com yang akan saya tampilkan, lihat bahwa harga sewa untuk satu kamar tidur di pusat kota yaitu 6 juta dan harga paling tinggi untuk 3 kamar tidur di pusat kota yaitu 20 juta. Seorang lajang bisa hidup layak di kota ini dengan minimal penghasilan bersih di 11.200.000. Angka ini umumnya baru dicapai oleh tingkat mid-level, senior staff, atau mereka yang bekerja di industri padat modal seperti keuangan dan teknologi. Hari ini kita telah mengundang 4 narasumber hebat kita, yaitu narasumber yang pertama ada Mbak Zihan, narasumber yang kedua ada Mas Rizal, narasumber yang ketiga ada Mbak Sila, dan narasumber yang terakhir ada Mas Raffi. Untuk narasumber pertama kita, Mbak Zihan, dipersilakan. Terima kasih Mbak Siska, selamat siang semuanya. Berbicara soal layak huni, kita tidak bisa hanya melihat kemegahan kota Jakarta saja, tapi kita harus melihat ke dalam dompet para pekerja kita. Isu utamanya adalah krisis keterjangkauan perumahan, di mana biaya hunian sudah tidak masuk akal dibandingkan pendapatan. Idealnya, biaya hunian itu maksimal 30% dari penghasilan. Namun di Jakarta, faktanya sudah menembus angka 40% hingga 50%. Mari kita lihat contoh nyata yang saya temui di lapangan. Ada seorang pekerja muda, sebut saja bernama Rian, dengan gaji 7 juta per bulan. Untuk mendapatkan kamar kos yang layak, aman, bebas banjir, dan punya akses sanitasi bersih di sekitar tempat kerjanya, dia harus membayar 2,5 juta hingga 3 juta per bulan. Itu baru biaya sewa kamar, belum listrik dan air. Pilihan lainnya, Rian harus bergeser sewa rumah di daerah penyangga seperti Citayam atau Bekasi dengan harga 1,2 juta per bulan. Tapi, dia harus bangun jam 5 pagi, berdesakan di komuter lain, dan menghabiskan ongkos transportasi, serta energi yang kalau dijumlahkan total pengeluarannya kembali ke 3 juta juga. Jadi, warga Jakarta hari ini diharapkan pada buah si malakama, miskin karena biaya sewa atau miskin karena ongkos dan waktu di jalan. Sekian penjelasan saya mengenai isu utama ini, saya kembalikan ke Mbak Siska. Terima kasih Mbak Zihan, luar biasa ya potret real dari Mbak Zihan. Fenomena si malakama ini dialami oleh jutaan warga. Sekarang kita bergeser ke Mas Rizal sebagai seorang ekonom properti. Mengapa hal ini bisa terjadi, Mas? Apa sebenarnya akar masalah dari melonjaknya biaya sewa di Jakarta ini? Silahkan Mas Rizal. Baik, terima kasih Mbak Siska. Selamat siang semuanya. Sebagai ekonom, saya melihat ada 3 akar masalah utama. Mengapa harga sewa di Jakarta ini menjadi tidak rasional? Yang pertama, banyak tanah di Jakarta dijadikan alat investasi semata, bukan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Banyak pemilik modal membeli lahan di lokasi strategis, lalu membiarkan kosong karena mereka menunggu harga tanah naik. Ketika harga tanah terus melonjak, biaya untuk memiliki atau membangun properti juga ikut tinggi. Akibatnya, pemilik bangunan atau tempat usaha menaikkan harga sewa agar tetap mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu yang kedua, jumlah hunian yang terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah masih sangat kurang. Banyak pengembang lebih memilih membangun apartemen mewah, pusat bisnis, kawasan elit, karena keuntungan yang didapat lebih besar dan lebih cepat. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap rumah atau apartemen dengan harga terjangkau di pusat kota belum terpenuhi. Karena jumlahnya sedikit, tetapi peminatnya banyak, harga sewa pun menjadi semakin mahal. Lalu yang terakhir, yang ketiga, belum ada aturan yang benar-benar membatasi kenaikan harga sewa properti di Jakarta. Saat ini, pemilik rumah, kontrakan, apartemen, ataupun ruko bisa menaikkan harga sewa sewaktu-waktu sesuai keinginan mereka. Penyewa memiliki perlindungan hukum yang masih lemah terhadap kenaikan harga yang terlalu tinggi. Akibatnya, pasar sewa berjalan tanpa kontrol yang jelas dan harga terus naik setiap tahun. Sekian penjelasan dari saya mengenai akar masalah utama ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Siska. Baik Mas Rizal, terima kasih penjelasannya. Jadi ada 3 faktor ya. Yang pertama spekulasi, yang kedua ketidaksesuaian supply, dan yang terakhir belum adanya kontrol harga dari regulasi. Nah, menarik sekali. Sekarang kita ke perspektif birokrasi modern. Di tengah transformasi Jakarta, kita punya konsep Smart ASN. Mbak Sila, sebagai representasi ASN muda, bagaimana aparatur negara melihat isu ini? Apa nih Mbak peran Smart ASN dalam menghadapi tantangan ini? Silakan Mbak Sila. Baik, terima kasih Mbak Siska. Selamat siang rekan-rekan semua. Sebagai Smart ASN, kami melihat tantangan ini bukan lagi dengan cara-cara lama atau birokrasi yang kaku. Smart ASN dituntut memiliki literasi digital yang tinggi, berpikir inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis data.
Dalam konteks biaya sewa hunian yang telah dijelaskan oleh Mbak Zihan dan Mas Rizal, peran Smart ASN mampu masuk dalam 3 aspek. Yang pertama, pemanfaatan Big Data dan GIS atau Geographic Information System. Saat ini, pemerintah menggunakan teknologi peta digital untuk memantau aset kota secara real-time. Jadi, kami perlu data ini untuk mengetahui lahan mana saja yang belum terpakai, berapa penghasilan warga di sekitarnya, dan harga pasar yang wajar. Dengan data yang akurat ini, pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara asal-asalan, tapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Untuk yang kedua, yaitu digitalisasi perizinan dan pemangkasan birokrasi. Selama ini, ada banyak pengembang yang enggan membangun hunian murah karena proses izinnya yang relatif rumit dan lama. Sebagai Smart ASN, tugas kami adalah memastikan sistem perizinan online berjalan transparan, bersih, dan tentunya cepat. Tujuannya supaya pembangunan hunian terjangkau bagi masyarakat bisa terlaksana lebih mudah. Yang ketiga, integritas dan responsivitas kebijakan. Kami mengoptimalkan platform digital seperti Jaki untuk menampung keluhan warga secara langsung. Smart ASN harus responsif dan tidak boleh pasif. Harus bertindak sebagai jembatan yang lincah atau agile agar keluhan warga di lapangan bisa segera sampai ke pengambil kebijakan dan dicarikan solusi dengan cepat. Dengan cara ini, kami tidak sekadar menggunakan teknologi sebagai alat, tetapi menjadikannya sebagai fondasi dalam menciptakan kebijakan yang akuntabel dan solutif bagi seluruh warga. Demikian penjelasan saya kembalikan kepada Mbak Siska. Terima kasih Mbak Sila, sangat menyegarkan ya mendengar perspektif dari Mbak Sila. Birokrasi yang berbasis data dan lincah adalah modal utama. Sekarang kita tiba di narasumber terakhir yaitu Mas Raffi. Kita sudah tahu isunya, tahu akar masalahnya dan kesiapan ASN kita. Lalu apa solusi konkret dan strategis agar biaya sewa di Jakarta bisa ditekan dan Jakarta bisa benar-benar layak huni? Silakan Mas Raffi. Baik, terima kasih Mbak Siska. Tentunya saya setuju ya dengan penyampaian rekan-rekan tadi. Masalah di Jakarta ini memang tidak bisa selesai dengan cara yang tepat. Kita butuh perubahan dari akarnya. Untuk itu ada 3 solusi utama yang bisa kita jalankan saat ini. Yang pertama yaitu maksimalisasi kawasan berbasis transit yang inklusif. Saat ini Jakarta sudah mempunyai MRT, LRT, dan Transjakarta. Pemerintah harus mewajibkan radius 500 meter dari stasiun atau halte utama untuk dibangun rusunawa atau apartemen sewa murah bersubsidi khusus untuk pekerja berpenghasilan rendah atau menengah. Swasta yang mau membangun di area itu wajib mengalokasikan minimal 30% unitnya untuk hunian terjangkau. Yang kedua, penerapan kebijakan rent control atau pengendalian harga sewa. Jakarta harus mulai berani membuat regulasi batas atas biaya sewa berdasarkan zonasi dan fasilitas. Misalnya untuk kamar kos ukuran tertentu di wilayah tertentu, kenaikan sewa per tahun maksimal hanya boleh sekian persen. Ini demi melindungi hak-hak penyewa dari eksploitasi pasar. Yang ketiga yaitu optimalisasi aset daerah untuk social housing. Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak aset tanah dan bangunan mangkrak. Ubah itu menjadi hunian komunal sewa atau co-living. Kelolaan daerah dengan tarif flat yang murah. Biaya pembangunannya bisa menggunakan skema KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha agar tidak membebani APBD secara menyeluruh. Jika 3 solusi ini dijalankan dengan komitmen penuh, kita tidak hanya menciptakan kota yang megah secara fisik, tapi juga memiliki kota yang memiliki jiwa karena ramah dan manusiawi bagi para pekerjanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Siska. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk keempat narasumber kita. Diskusi yang sangat padat dan membuka mata kita semua. Kita belajar bahwa status kota layak huni kelas dunia tidak akan pernah tercapai jika para penggerak ekonominya, yaitu kita sebagai para pekerja, harus terasingkan ke pinggiran kota akibat tingginya biaya sewa. Akar masalah spekulasi tanah harus dipotong. Birokrasi lewat Smart ASN siap mengawal dengan data dan solusi intervensi harga serta pemanfaatan lahan TOD harus segera dieksekusi. Semoga diskusi ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang nyata bagi masa depan Jakarta yang inklusif. Saya Siska selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.